Bab 1031 Darah berceceran di Nanli. Istana Nanli. Simu berjungkir balik di udara, tongkat pembalik langitnya berputar di tangannya saat ia mengarahkannya langsung ke Yinpo. Aura pembunuh Yinpo semakin kuat, dan ia mengeluarkan geraman rendah, mencari kematian. Ia mengibaskan pita putihnya, membuat avatar Simu terlempar ke belakang. Bersamaan dengan itu, ia mengarahkan bilah pedang panjangnya yang aneh dan berwarna merah darah langsung ke Simu. Dalam sekejap, permukaan pedang panjang aneh berwarna merah darah itu menyala dengan cahaya merah tua, memunculkan lautan darah dari entah Eodi. Kabut darah itu kental seperti cairan, dan bau darah yang menyengat melonjak dan bergulir, menelan Simu. Simu merasakan gelombang energi haus darah mendekat, seolah-olah ia melihat tengkorak-tengkorak merah darah yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun di dalam lautan darah, mulut mereka menganga saat mereka menerjangnya. Ia memfokuskan pikirannya, tongkat pembalik langitnya berputar di udara, menunjuk langsung ke depan. Dengan kilatan cahaya keemasan, pedang itu langsung melesat sejauh 100 kaki dan menghantam pedang darah yang aneh. Dengan raungan yang memekakkan telinga, pedang darah dan tongkat panjang itu bertabrakan langsung, melepaskan aura merah keemasan yang terlihat jelas dan menyapu keluar, merobek lautan darah. Tidak jauh dari situ, Zhao Zuming, yang sedang bertarung melawan Zhuo Yin, terkena kekuatan yang sangat besar. Dia kehilangan keseimbangan, senjatanya melenceng, menebas melewati bahu kanan Zhuo Yin tetapi mengenai udara kosong. Zhuo Yin, tubuhnya berkilat cahaya hitam dan putih, berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya meskipun terkena benturan. Merebut kesempatan itu, pedang panjang hitam putihnya, seperti lidah ular, tiba-tiba menusuk dari bawah ketiak Zhao Zuming, seolah-olah akan menembus dadanya dan membunuhnya. Wosh! Pada saat kritis, roda api tiba-tiba muncul dari belakang Zhao Zuming, menghantam pedang Zhuo Yin dengan dentang dan membelokkannya. Roda api itu dilepaskan oleh tetua aliansi yang telah bertarung bersamanya sebelumnya. Melihat ini, Zhao Zuming memanfaatkan kesempatan untuk mengayunkan pedangnya ke belakang, mengirimkan semburan api merah menyala disertai dengan teriakan Phoenix yang keras ke arah Zhuo Yin. Dengan suara desis yang tajam, perisai perak tiba-tiba muncul di sekitar Zhuo Yin, tetapi dengan mudah ditembus oleh api merah menyala dengan suara desir. Tepat ketika api hendak turun, pedang hitam putih Zhuo Yin kembali untuk bertahan, berputar cepat di depannya dan berubah menjadi hantu bagua hitam putih yang lebih tinggi dari manusia, menghalangi jalannya. Api mendarat di hantu bagua, menyebabkan permukaannya bersinar terang dengan cahaya hitam putih, memantulkan api kembali. Zhao Zuming dan tetua aliansi dengan cepat menggunakan metode mereka sendiri untuk membela diri. Meskipun Zhuo Yin telah memblokir serangan mereka, setengah dari wajahnya yang sebelumnya pucat masih hangus oleh api, meninggalkan bekas hangus yang tampak cukup mengerikan. Dia menatap tajam ke arah Zhao Zuming dan tetua aliansi, wajahnya berkerut karena amarah. Tepat saat itu, suara dentuman yang memekakkan telinga bergema dari arah pertempuran sengit Simu dan Yinpo. Telapak tangan kanan Simu, diselimuti cahaya keemasan, menghantam tongkat pembalik langit. Tongkat itu langsung bergetar, gelombang energi besar, seperti gunung yang runtuh dan laut yang bergejolak, meletus dari ujungnya. Boom! Itu seperti matahari yang menyala-nyala tiba-tiba meledak, menyilaukan hingga ekstrim. Yinpo merasakan pandangan kabur di depan matanya, dan di bawah dampak kekuatan ini,
dia terlempar ke belakang. Avatar Simu segera mengejar dari belakang, menggenggam erat pedang patah berwarna merah darah, dan menusukkannya ke punggung Yinpe. Oh, tepat ketika serangan itu hampir berhasil, pita putih yang melilit lengan kiri Yinpo melesat keluar lagi, seperti pedang panjang putih. Dengan bunyi gedebuk, semburan darah menyembur keluar dari bahu Avatar Simu, menusuknya dengan kuat. Namun, dia tidak berhenti, pedangnya yang patah masih menusuk ke depan. Jantung Yinpo berdebar kencang, dan dia dengan cepat mundur, menghindari pedang Avatar Simu. Sebelum ia sempat menyeimbangkan diri, ia tiba-tiba merasakan aura mengerikan menyerang dari sisinya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat pedang panjangnya yang berwarna merah darah untuk menangkis. Sebuah suara, bang, keras terdengar. Yinpo terlempar oleh kekuatan pukulan itu, menabrak beberapa pilar batu di aula sebelum terhempas keras ke penghalang pelindung. Darah menyembur dari mulutnya, dadanya berlumuran darah merah. Saat itu juga, Simu, yang memegang tongkat pembalik surga, melangkah maju, siap memberikan pukulan fatal. Tiba-tiba, ia merasakan hembusan angin di belakang kepalanya, segera berbalik dan melayangkan pukulan. Bayangan kepalan tangan emas terbang keluar, bertabrakan dengan 10 butir manik-manik emas, dan keduanya terkunci dalam kebuntuan. Biksu air putih, yang sedang bertarung melawan Lu Kuizong, membeku melihat ini. Ia baru saja melihat Yinpo dalam bahaya, dan dalam keputusasaan, ia telah menggunakan 7 butir manik-manik Buddha untuk melumpuhkan Lu Kuizong, kemudian menggunakan 10 butir manik-manik yang tersisa untuk menyerang Simu guna meringankan kesulitan Yinpo. Namun, Simu dengan mudah memblokir serangannya dengan pukulan santai. Serangkaian suara, whoosh, keras, terdengar di udara, disertai dengan kepulan asap putih, hasil dari 10 butir manik-manik Buddha emas yang berputar cepat dan bergesekan keras dengan bayangan kepalan tangan. Mencari kematian, geram Simu, melangkah maju. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, cahaya abu-abu meneranginya, dan melemparkan sebuah manik Buddha yang melayang ke arahnya. Dengan suara gedebuk lembut, manik itu, yang diselimuti cahaya abu-abu, melesat dengan kecepatan luar biasa. Melihat ini, Biksu Bai Sui sangat khawatir. Dia menggenggam kedua tangannya dan melafalkan mantra rahasia. Sebuah bayangan Buddha emas yang berkilauan muncul di luar tubuhnya, lalu dia mengulurkan telapak tangannya ke depan, memukul manik Buddha itu. Dengan suara, petik 2, puff, lembut, manik itu menembus telapak tangan emas dan menusuk alis Biksu Bai Sui. Hampir persis seperti ketika Bai Sui membunuh tetua aliansi, dia hanya sempat mengucapkan, singkat sebelum manik itu menembus tengkoraknya, melenyapkan jiwanya. Melihat Simu dengan mudah membunuh jenderal abadi lainnya, Yinpo dan Zuo Yin langsung terkejut, sementara Lu Kuizong dan Zhao Zuming menjadi bersemangat. Manik-manik Buddha emas yang mengelilingi Lu Kuizong, yang tidak lagi berada di bawah kendalinya, jatuh lemas, memantul dan berguling ke segala arah. Begitu Lu Kuizong terbebas, dia mengayunkan kapak raksasanya dan menyerbu ke arah Zhao Zuming. Yinpo meraung, tubuhnya menyala dengan cahaya merah tua, menjadi semakin ganas. Diselubungi kabut darah tebal, wujudnya kabur dan terpelintir. Hamparan kabut darah yang besar, seperti benang sutra, menyelimuti tubuhnya, langsung menelannya. Untuk sesaat, hanya pedang merah tua raksasa yang sedikit bergetar di udara,
permukaannya berkilauan dengan cahaya merah tua, dikelilingi oleh kabut darah tebal berwarna hitam pekat. Tubuh dan pedang menjadi satu. Pupil mata Simu menyempit. Pikiran ini hampir tidak terlintas di benaknya ketika, dengan suara, "Wosh!" pedang darah itu tiba-tiba berhenti bergetar dan melesat ke arah Simu. Kabut darah yang mengelilinginya tiba-tiba membesar, menampakkan ribuan wajah hantu mengerikan, yang tampaknya berniat untuk merenggut nyawa Simu. Simu menghadapi pedang merah darah itu tanpa rasa takut. Dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Dengan desingan, lapisan api abu-abu menyelimuti permukaan tongkat pembalik langit miliknya. Dia memutar tongkat itu dan membantingnya ke pedang besar merah darah. Boom! Api abu-abu tiba-tiba berkobar terang, meledak ke dalam pedang besar merah darah dan menyebar ke segala arah dengan raungan yang memekakkan telinga, merobek kabut darah menjadi berkeping-keping. Setelah serangkaian lolongan yang menyeramkan, tubuh Yin Po jatuh dari udara, terbelah menjadi dua, darah berceceran di mana-mana. Tubuh bagian atasnya, permukaan pedang merah darah di tangannya, redup, matanya dipenuhi ketidakpercayaan, jelas tidak dapat mempercayai bahwa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar antara dirinya dan Simu. Avatar Simu bergegas maju, mengangkat pedang merah darah yang patah dan menusukkannya ke kepala Yin Po. Tiba-tiba, semburan cahaya merah darah meletus dari kepala Yin Po. Energi kehidupannya, yang ditarik oleh pedang patah berwarna merah tua, mengalir sepenuhnya ke avatar Simu, langsung menyembuhkan lukanya dan bahkan meningkatkan auranya. Kemudian, avatar itu membungkuk dan mengambil pedang darah aneh milik Yin Po, memegangnya di samping pedang patah merah tua miliknya sendiri, seolah-olah sedang memeriksa sesuatu. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba menggenggam kedua pedang itu erat-erat dan membenturkannya di udara. Dengan dentang yang tajam, pedang darah aneh itu hancur menjadi tumpukan pecahan. Avatar itu mengarahkan pedang patah merah tua ke pecahan-pecahan tersebut, dan tiba-tiba muncul kekuatan magnet yang tak terlihat. Zat-zat seperti darah terbang keluar dari pecahan-pecahan itu dan berkumpul di pedang yang patah. Saat darah terus mengalir masuk, pedang patah merah tua itu secara bertahap memanjang, akhirnya berubah menjadi pedang besar berwarna merah tua dengan panjang lebih dari 4 kaki. Permukaannya berkilauan dengan cahaya merah tua, aura haus darahnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara tumpukan pecahan di tanah meredup, menjadi tidak lebih dari besi tua. Simu kemudian mengerti mengapa avatarnya begitu bersemangat untuk melawan Yin Po sebelumnya. Ternyata, ia merasakan aura pada Yin Po yang terbuat dari bahan yang sama dengan pedang patah berwarna merah tua. Meskipun ia merasa ada yang tidak beres, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih lanjut. Tatapannya beralih ke arah Zhao Zuming, di mana ia melihat ketiganya masih bertarung di sekitar Zuo Yin. Zuo Yin entah bagaimana telah memanggil dua bola, satu hitam dan satu putih, seukuran kepala, yang berputar di sekelilingnya. Menghadapi Zhao Zuming dan dua lainnya sendirian, ia tetap tak terkalahkan. Namun sekarang, melihat kematian Yin Po, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan tatapannya ke arah Simu jelas mengandung sedikit rasa takut, keinginan yang semakin besar untuk mundur. Wajahnya bersinar terang dengan cahaya hitam dan putih. Ia menggigit lidahnya, meludahkan seteguk sari darah, yang berubah menjadi kabut darah dan lenyap ke dalam pedang hitam dan putih di tangannya. Pedang hitam dan putih di tangannya melonjak dengan kekuatan, tiba-tiba terbang keluar dari tangannya dan berputar dengan cepat.
Hantu bagua hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, melesat ke segala arah. Melihat ini, Zhao Zuming dan dua orang lainnya tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung dan dengan cepat menghindar. Memanfaatkan situasi tersebut, Zhuo Yin bergerak cepat menuju gerbang istana dengan beberapa kilatan. Mau pergi sekarang? Tidakkah kau pikir sudah terlambat? Suara jernih Simu tiba-tiba terdengar dari belakangnya, mengejutkannya. Begitu kata-kata itu terucap, fluktuasi spasial yang seolah menghancurkan langit dan bumi muncul dari belakangnya. Keputusasaan memenuhi wajah Zhuo Yin. Bab 1032 membalikkan keadaan. Di Plaza Giok Putih di luar Istana Nanyu, saat pasukan pengadilan surgawi dan aliansi Mitian bertempur sengit, tanpa ada yang unggul, tidak ada yang memperhatikan riak yang muncul di kehampaan di belakang pasukan aliansi Mitian. Kemudian, saat kehampaan itu beriak, sesosok muncul tanpa suara, itu adalah Wu Ye. Tatapannya menyapu cepat medan perang, senyum tiba-tiba muncul di bibirnya. Dia kemudian menggerakkan bibirnya, melantunkan mantra, dan dengan jentikan tangannya, platform dewa jatuh terbang darinya. Dia menggosokkan kedua tangannya di depannya, lalu sedikit memisahkannya, dan seberkas cahaya hitam mengembun di antara telapak tangannya, menghilang ke dalam platform dewa jatuh dalam sekejap. Platform dewa jatuh mengembang beberapa kali ukuran aslinya sebagai respons terhadap angin, sekaligus berputar cepat. Cincin pola spiritual menyala di permukaannya, tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan. Cahaya hitam itu berputar tanpa henti, dan suara gemuruh terdengar dari dalam, seperti guntur yang teredam. Segera setelah itu, pusaran hitam besar muncul dari platform dewa jatuh, memancarkan aura menakjubkan yang mengguncang kehampaan dengan hebat. Pasukan aliansi Mitian di belakang formasi pertempuran segera menyadari keributan itu, menyebabkan kehebohan di antara banyak orang yang menyaksikan dengan terkejut. Namun, sebelum mereka dapat bereaksi, pusaran hitam besar itu bergetar hebat, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti tetesan hujan, mendarat di dekatnya, makhluk undead. Kerangka, binatang buas mayat hidup, undead hantu, dan banyak lagi, jumlahnya tak terhitung. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu makhluk undead telah muncul, dan pusaran hitam terus melepaskan mereka tanpa henti. Mata makhluk undead ini bersinar dengan api jiwa yang ganas, aura jahat mereka melambung ke langit, beberapa bahkan merupakan undead tingkat dewa. Pemandangan ini langsung menyebabkan kehebohan di seluruh pasukan aliansi Mitian, dengan desahan keheranan yang naik turun. Wu Ye tiba-tiba mengangkat lengan kanannya dan mengayunkannya ke depan lagi. Dengan raungan yang memekakkan telinga, pasukan undead menyerbu seperti banjir, menyerang bagian belakang pasukan aliansi Mitian yang tidak curiga. Dalam sekejap, kehampaan dipenuhi dengan suara retakan tulang yang berbenturan dengan tanah dan gemuruh bumi, hampir menenggelamkan suara pertempuran sebelumnya. Aliansi Mitian terkejut. Di bawah komando para pemimpin mereka, banyak yang berbalik untuk mencoba bertahan melawan pasukan mayat hidup, dan formasi mereka segera menjadi kacau. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pasukan mayat hidup telah menyerbu dengan kecepatan luar biasa. Seekor elang tulang dari alam ilahi, berukuran beberapa puluh kaki, diselimuti cahaya hitam. Sayap tulangnya yang tebal ditutupi bulu-bulu lebar yang terbentuk dari energi hitam, memancarkan kilau metalik hitam, seolah-olah padat. Ia sangat cepat, terbang terlebih dahulu dari udara,
kemudian melipat sayapnya dan menukik ke bawah. Elang tulang itu membuka paruhnya dan mengeluarkan jeritan melengking yang merobek udara. Dengan kepakan kedua sayap tulangnya yang besar, bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, mengeluarkan suara siulan yang menusuk telinga saat melesat melintasi langit seperti meteor, hanya meninggalkan bayangan yang terlihat oleh mata telanjang. Asteris, gedebok, gedebok, gedebok. Asteris seketika itu juga, lebih dari 20 anggota aliansi Mitian tertusuk bulu hitam, tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi hitam dan tak bernyawa, jelas, bulu-bulu itu mengandung racun mematikan. Asteris raungan. Asteris seekor anjing mayat raksasa juga menerkam, tubuhnya yang seperti gunung menghantam langsung pasukan aliansi Mitian. Sejumlah besar anggota aliansi Mitian terlempar, tulah mereka patah, darah menyembur dari mulut mereka, beberapa bahkan meledak hingga mati. Mayat hidup tingkat dewa lainnya juga melancarkan serangan ganas dan brutal, sementara pasukan mayat hidup biasa menyerbu masuk. Kekacauan meletus di belakang aliansi Mitian, dipenuhi dengan jeritan kestongku. Dalam beberapa saat, hampir 10.000 tentara telah hilang. Melihat ini, wajah Wu Ye tersenyum puas. Pada saat ini, seluruh pasukan mayat hidup telah muncul, berjumlah ratusan ribu. Meskipun banyak dari mereka memiliki tingkat kultivasi mulai dari yang diperoleh hingga bawaan, jumlah mereka yang sangat besar sangatlah luar biasa. Dengan pasukan sebesar itu menyerang dari belakang, aliansi Mitian terjebak dalam gerakan menjepit dan segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dengan menggunakan mayat hidup tingkat dewa sebagai ujung tombak, pasukan mayat hidup menerobos angin dan ombak, langsung menyerbu barisan aliansi Mitian. Hanya dalam beberapa bentrokan, bagian belakang aliansi Mitian berada di ambang kehancuran total. Benda mati belaka, berani-beraninya bersikap sombong. Tepat saat itu, teriakan marah terdengar. Segera setelah itu, lebih dari selusin sosok yang memancarkan cahaya menyilaukan terbang keluar dari aliansi Mitian, semuanya adalah makhluk tingkat dewa di pihak aliansi. Salah satunya, seorang wanita muda berbaju putih, mengeluarkan teriakan rendah, mengibaskan lengan bajunya yang panjang, dan ratusan cahaya pedang kristal terbang keluar dari lengan bajunya, seketika berubah menjadi hamparan luas cahaya pedang yang dingin, turun ke arah elang tulang. Elang tulang itu mengeluarkan teriakan tajam dan waspada, dan awan besar energi hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Setelah sedikit berguling, ia berubah menjadi awan hitam pekat, mengembang dan menyusut, dan berbenturan sengit dengan cahaya pedang yang memenuhi langit. Seorang pria parubaya berwajah kuning tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna perunggu, dan tubuhnya dengan cepat membesar, berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya seolah terbuat dari perunggu. Dia meraung, dan kedua tinjunya, sebesar rumah, menghantam ke bawah, menghancurkan anjing mayat raksasa itu. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk menghalangi undead tingkat dewa lainnya. Para ahli tingkat dewa lainnya juga bertarung dengan sekuat tenaga. Pihak aliansi memiliki lebih sedikit makhluk tingkat dewa daripada undead tingkat dewa, tetapi metode serangan mereka jauh melampaui undead tingkat dewa. Mereka menggunakan berbagai macam harta sihir dan teknik rahasia, bukan untuk mengalahkan lawan mereka, tetapi hanya untuk menjerat semua undead tingkat dewa. Dengan terblokirnya undead tingkat dewa, tekanan pada aliansi Mitian segera mereda, memungkinkan mereka untuk menarik napas. Mengikuti para ahli tingkat dewa,
4 gelombang kultivator terbang keluar dari pasukan aliansi dan tiba di belakang. Setiap gelombang terdiri dari sekitar 20.000 hingga 30.000 orang, tak lain adalah klan Phoenix Surgawi, klan Kura-Kura Batu, klan Harimau Api, dan klan Naga Bumi, yang berdiri di depan pasukan mayat hidup. Klan Kura-Kura Batu dan klan Naga Bumi membentuk barisan depan, menciptakan formasi pertahanan. Semburan energi iblis yang sangat besar keluar dari tubuh mereka, dan anggota kedua klan tersebut langsung berubah menjadi wujud iblis mereka. Tubuh mereka yang sangat tangguh membentuk dinding daging yang kokoh yang menghalangi pasukan mayat hidup. Kedua pihak berbenturan dengan hebat, melepaskan cahaya yang menyilaukan dan serangkaian raungan yang mengguncang bumi. Klan Kura-Kura Batu dan klan Naga Bumi, karena kalah jumlah, terpaksa mundur dari formasi mereka, tetapi serangan pasukan mayat hidup segera melambat. Pada saat ini, klan Harimau Api dan klan Phoenix Surgawi memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari kedua sisi. Prajurit mereka juga sebagian besar telah berubah menjadi wujud iblis mereka. Kedua klan tersebut terkenal dengan kemampuan sihir berbasis api mereka, dan tubuh mereka sekarang sebagian besar diselimuti kobaran api. Pada saat itu, setiap anggota klan Phoenix Surgawi memegang panji merah tua, masing-masing bermotif burung merah tua dan menyala dengan api merah tua. Panji-panji ini tampak seperti kumpulan artefak magis, dengan sekitar selusin Phoenix Surgawi membentuk susunan sihir kecil. Api dari panji-panji merah tua itu menyatu menjadi satu bayangan burung api raksasa yang menyala-nyala. Dalam sekejap, ratusan burung api raksasa muncul dalam formasi padat. Secara bersamaan, ribuan burung api ini membuka mulut mereka lebar-lebar, mendesis keras, dan serangan api merah tua yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan energi spiritual yang mengerikan, melesat keluar, berubah menjadi pelangi api yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam pasukan mayat hidup. Boom! Api-api ini langsung meledak, dan sebagian besar makhluk mayat hidup langsung dimusnahkan oleh gelombang ledakan. Serangan klan Harimau Api agak lebih lemah dibandingkan dengan klan Phoenix Surgawi, tetapi tetap cukup ganas. Untaian api merah keemasan terbang keluar, samar-samar membentuk bayangan berbentuk harimau. Api merah keemasan ini adalah api sejati klan Harimau Api, jauh lebih unggul daripada api biasa, dan seketika banyak makhluk undead terbakar menjadi abu. Kedua klan, seperti dua pisau tajam, menerjang pasukan undead, tanpa henti menghantamnya. Pasukan sekutu yang sebelumnya kocar-kocar memanfaatkan kesempatan ini untuk segera berkumpul kembali dan langsung bergabung dalam pertempuran. Dengan upaya gabungan dari beberapa pihak, serangan pasukan undead yang mengesankan itu berhasil dihentikan. Melihat ini, ekspresi Wu Ye menjadi gelap. Namun, semua makhluk undead telah dilepaskan, dan tidak ada pasukan lain yang tersisa di platform Dewa Jatuh. Untungnya, meskipun aliansi Mitian tampaknya telah menahan pasukan undead, itu hanya dengan susah payah, di bawah serangan gabungan dari kedua belah pihak, mereka tidak dapat bertahan lama. Seperti yang diperkirakan, setelah mengerahkan kekuatan dari 4 ras, termasuk Phoenix Surgawi dan Harimau Api, aliansi Mitian mendapati diri mereka semakin tertekan melawan pasukan Istana Surgawi. Pasukan aliansi terpaksa untuk sementara menghentikan serangan mereka ke Istana Selatan, menarik kembali semua kekuatan mereka dan sekaligus berkumpul kembali untuk bertahan melawan serangan Istana Surgawi. Situasi di sana jauh dari menguntungkan. Mereka hampir tidak mampu mempertahankan posisi mereka. Perang gesekan pun terjadi,
dengan masing-masing pihak menderita 6 atau 7 korban, meskipun perbedaan kekuatan pasukan sangat signifikan. Seiring waktu berlalu, situasi aliansi Mitian menjadi semakin genting. Anhua dan tokoh-tokoh kuat lainnya di alam ilahi menyaksikan ini dengan kecemasan yang semakin meningkat, tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga meletus dari istana selatan. Jaring emas yang mengelilingi istana hancur, dan 5 sosok melesat keluar, Simu, Lu Kuizong, dan avatar mereka. Pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi Si telah keluar. Bagus. Anhua dan yang lainnya sangat gembira melihat Simu dan kelompoknya melarikan diri. Pasukan aliansi, yang sebelumnya kesulitan dalam pertempuran, juga menjadi bersemangat dan moral mereka melonjak begitu melihat Simu. Bagaimanapun, Simu sekarang lebih dari sekadar pemimpin aliansi di hati semua orang di aliansi Mitian, dia adalah pilar kekuatan. Pengadilan surgawi dan Wu Ye juga menyaksikan pemandangan ini, dan ekspresi mereka berubah, tetapi tidak seperti Anhua dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Ekspresi Wu Ye berubah, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya untuk memanggil platform Dewa Jatuh, melantunkan mantra. Lapisan energi hitam muncul di tubuhnya, dan kemudian sosoknya dengan cepat menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Dia telah berdiri di belakang pasukan mayat hidup, dan tidak ada yang menyadarinya. Simu melihat ke arah plaza, wajahnya menunjukkan keterkejutan, terutama ketika dia melihat pasukan mayat hidup yang sangat besar, alisnya berkerut. Lu Kuizong dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Kepala klan Lu, pergi dan bantu aliansi melawan pasukan pengadilan surgawi. Kata Simu dengan suara berat, sosoknya berubah menjadi kilatan petir saat dia terbang menuju pasukan mayat hidup. Baik, Lu Kuizong langsung setuju, berbalik dan memimpin Zhao Zuming dan 2 orang lainnya menuju pasukan istana surgawi. Bab 1033 menggunakan metode mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, pelangi hitam muncul begitu saja di atas medan pertempuran antara 4 ras, termasuk Phoenix Surgawi dan Naga Bumi, serta pasukan mayat hidup. Sosok Simu muncul. Kalian pergi dan bantu tempat lain dulu, kata Simu kepada makhluk alam dewa aliansi yang masih bertarung melawan mayat hidup alam dewa tersebut. Mendengar ini, makhluk alam dewa tersebut segera mengikuti instruksi Simu, terbang kembali dan menuju ke medan pertempuran di belakang mereka. Mereka telah lama mengenali dan mengagumi Simu dari lubuk hati mereka, dan tentu saja mematuhi perintahnya tanpa syarat. Selain itu, mereka telah lama bertarung melawan mayat hidup alam dewa ini, dan meskipun telah membunuh banyak, mereka tidak dapat membebaskan diri. Aliansi berada dalam situasi kritis saat ini, dan mereka sangat membutuhkan mereka. Mayat hidup alam dewa tiba-tiba tanpa lawan, meraung marah. Mata mereka semua terfokus pada Simu, cahaya ganas mereka meledak. Dengan raungan, mereka semua menerkam. Selusin atau lebih roh undead, masing-masing berukuran sangat besar, menyerbu maju bersama-sama, melepaskan hembusan angin ganas yang membuat jantung merinding. Simu tersenyum tipis, lalu matanya berkilat cahaya ilahi. Tiba-tiba, tubuhnya bersinar terang, menyilaukan seperti matahari abu-abu, menerangi separuh langit, dan aura yang kuat, sedalam dan seluas lautan, terpancar darinya. Dia mengayunkan tangannya, dan tongkat pengubah langit muncul di genggamannya. Cahaya keemasan bersinar dalam lingkaran konsentris pada tongkat itu, menjadi sangat terang.
Dengan desisan, semburan cahaya keemasan meletus dari tongkat itu, dan riak-riak keemasan menyebar keluar. Simo mengeluarkan raungan rendah, tubuhnya tiba-tiba membesar beberapa kali ukuran aslinya, dan tanpa ragu, dia mengayunkan tongkat itu ke depan dengan pukulan yang kuat. Boom! Bayangan tongkat emas yang sangat besar melesat keluar dengan kekuatan luar biasa, permukaannya sebening kristal, setiap rune spiritual di atasnya terdefinisi dengan sempurna, seolah-olah itu adalah objek nyata. Saat bayangan tongkat itu muncul, seluruh dunia bergejolak. Seluruh energi spiritual dalam radius 100 mil berkumpul, membentuk pusaran berbentuk corong yang mengalir ke dalam bayangan tongkat emas. Bayangan tongkat emas itu segera menjadi lebih jelas, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, kehampaan hancur berkeping-keping, kekuatannya sungguh menghancurkan dunia. Aura destruktif terpancar dari bayangan tongkat emas. Api jiwa di mata belasan mayat hidup alam ilahi bergetar hebat, dan sosok mereka yang melompat berhenti, seolah jiwa mereka ditekan oleh aura destruktif. Wosh! Jauh di dalam cahaya keemasan, bayangan tongkat emas tiba-tiba terpecah, berubah menjadi selusin bayangan tongkat yang lebih kecil, menyerang setiap mayat hidup alam ilahi dengan akurasi tepat. Boom! Lebih dari setengah dari belasan mayat hidup alam ilahi meledak seketika. Hanya 3 atau 4 mayat hidup alam ilahi terkuat yang mampu menahan kekuatan pukulan itu, tetapi tubuh mereka juga hancur, terluka parah. Mayat hidup biasa lainnya yang lebih dekat langsung berubah menjadi debu oleh kekuatan sisa pukulan itu. Pasukan mayat hidup yang tersisa tampaknya ketakutan oleh kekuatan pukulan itu dan menghentikan serangan mereka. Para anggota aliansi Mitian terdiam sejenak, lalu bersorak gembira. Makhluk-makhluk alam ilahi di belakang Simu juga menoleh. Mata mereka dipenuhi rasa hormat yang mendalam saat mereka memandang Simu. Kekuatan pukulan itu menyebabkan kerugian besar bagi pasukan mayat hidup yang tiba-tiba muncul dan membuat pasukan aliansi Mitian kacau. Hampir 10 mayat hidup alam ilahi tewas di tempat, dan ribuan lainnya tewas oleh kekuatan sisa. Yang terpenting, pukulan itu langsung menekan pasukan mayat hidup yang sebelumnya agresif. Pada saat ini, platform Dewa Jatuh, yang sebelumnya berputar perlahan di udara, tiba-tiba meningkatkan kecepatan putarannya, melepaskan riak yang terlihat dan langsung menutupi seluruh pasukan mayat hidup. Pasukan mayat hidup, yang awalnya terintimidasi oleh satu pukulan Simu, tiba-tiba menyemburkan api jiwa mereka dan menyerbu pasukan aliansi Mitian sekali lagi. Momentum mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Simu tetap tidak berubah. Dengan lambaian tangan lainnya, seberkas cahaya hitam melesat keluar, sebuah artefak magis berbentuk cangkang kerang, berputar cepat, memancarkan aura yang sangat pekat dan menyeramkan. Dia melantunkan mantra, dan serangkaian mantra terbang keluar, menyatu menjadi artefak hitam. Boom! Artefak hitam itu tiba-tiba bersinar terang, mengembun menjadi pusaran hitam besar, sangat mirip dengan pemandangan ketika Wu Ye baru saja melepaskan platform Dewa Jatuh. Jauh di dalam kehampaan dekat plaza, sesosok hitam berdiri, itu adalah Wu Ye. Ketika dia melihat apa yang telah dilepaskan Simu, kejutan terpancar di matanya. Dengan raungan yang memekakkan telinga, sinar cahaya hitam melesat keluar dari pusaran hitam, memperlihatkan sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya, makhluk undead. Dalam sekejap, ratusan ribu makhluk undead muncul, masa gelap yang luas. Makhluk undead terus berkerumun keluar.
Simo memandang artefak sihir hitam di udara, senyum muncul di bibirnya. Ini adalah artefak sihir yang dibuat oleh Yan Luo untuk menggantikan platform Dewa Jatuh. Sebelum berangkat, Yan Luo telah mempercayakannya kepada Simo, yang akan menjelajah jauh ke dalam istana surgawi, sebagai tindakan pencegahan. Sekarang, menggunakannya dalam keadaan seperti ini, tentu saja akan menghasilkan hasil yang ajaib. Keributan meletus di plaza, semua orang terkejut. Serahkan orang-orang ini padaku, kata Simo kepada para dewa di belakangnya. Baik, pemimpin aliansi. Orang-orang itu sudah sepenuhnya setia kepada Simo, dan kali ini mereka sama sekali tidak ragu. Mereka melambaikan tangan, mengirimkan beberapa pesan, dan berbalik terbang menuju pasukan istana surgawi. Orang-orang dari 4 ras, termasuk Tian Feng, juga mundur dengan cepat. Di kehampaan, mata Wu Ye menjadi dingin, dan dia menggumamkan mantra. Kemudian, dengan jentikan tangannya, cahaya hitam berkilat dan menghilang ke platform Dewa Jatuh di atas. 3 riak menyebar di platform Dewa Jatuh, seketika menelan pasukan mayat hidup di bawahnya. Aura pasukan mayat hidup melonjak, dan mereka menyerbu ke arah klan Phoenix Surgawi yang mundur. Simo mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Boom! Pasukan mayat hidup di sampingnya menyerbu seperti banjir, bertemu dengan pasukan mayat hidup lawan. Pada saat ini, semua makhluk mayat hidup di dalam senjata sihir hitam telah dilepaskan, berjumlah sekitar 200.000, kira-kira sama dengan legiun mayat hidup lawan. Kedua legiun mayat hidup bertabrakan dengan raungan yang memekakkan telinga, terlibat dalam pertempuran sengit. Pertarungan antara makhluk undead itu sangat primitif, kerangka melawan kerangka, zombie melawan zombie, tanpa gerakan rumit, hanya benturan kekuatan murni. Untuk sesaat, tanah bergetar, dan langit bergemuruh. Ratusan ribu makhluk undead memenuhi plaza, jika bukan karena kemegahan emas yang menyilaukan di sekitarnya, orang akan mengira pertempuran besar sedang terjadi di alam undead. Kedua pihak seimbang dalam jumlah dan kekuatan. Dalam hal kekuatan mentah, pasukan undead lawan awalnya memiliki lebih banyak makhluk undead tingkat tinggi. Namun, Simo hampir sepenuhnya memusnahkan undead tingkat dewa teratas mereka, menyisakan Simo dengan beberapa undead tingkat dewa lagi. Dengan demikian, kekuatan mereka seimbang, dan kedua pihak seimbang untuk sementara waktu. Simo berdiri di udara, diam-diam menyaksikan dua pasukan undead bertempur di hadapannya. Kemudian, dia melihat sekeliling, matanya berkilat cahaya kemasan. Dia sudah menduga beberapa hal tentang asal-usul pasukan mayat hidup di hadapannya, tetapi sekarang tampaknya orang yang memanggil mereka telah bersembunyi. Jauh di dalam kehampaan, Wu Ye melihat cahaya keemasan di mata Simo, ekspresinya berubah, dan dia dengan cepat melafalkan mantra. Platform Dewa Jatuh di atas kepalanya bergetar hebat, dan semburan cahaya hitam meletus, menyelimuti tubuhnya. Tubuh Wu Ye segera lenyap ke kedalaman kehampaan lagi, tanpa meninggalkan jejak. Simo melirik sekeliling, tidak menemukan apapun, dan dengan dengusan ringan, berhenti mencari dan melesat maju, menyerbu ke tengah-tengah 2 legiun mayat hidup yang sedang bertarung. Di dalam pasukan itu, 2 makhluk mayat hidup raksasa, masing-masing setinggi puluhan kaki, terkunci dalam pertempuran sengit. Salah satunya adalah anjing mayat dengan 2 kepala, 1 hitam dan 1 merah, terus-menerus menyemburkan sinar cahaya hitam dan merah dari mulutnya.
Kekuatannya sangat besar, dimanapun sinar itu menyentuh, semuanya meleleh menjadi cairan kental. Di seberang anjing mayat berkepala dua itu adalah makhluk mayat hidup seperti harimau hitam, jauh lebih besar daripada anjing itu. Matanya berkilau merah, dan tubuhnya tertutup sisik hitam tebal. Namun, luka besar dan dalam menganga dari sisik-sisik itu, dari mana cairan kental terus merembes. Mayat hidup harimau hitam ini adalah mayat hidup alam ilahi yang sama yang baru saja memblokir serangan Simu, kekuatannya telah mencapai tahap menengah alam ilahi. Tetapi setelah terluka parah, ia hampir tidak mampu melawan anjing mayat berkepala dua alam ilahi tahap awal. Sebuah sosok melintas di atas kepala mayat hidup harimau hitam, dan Simu muncul begitu saja. Tanpa berkata apa-apa, dia mengayunkan tongkat pembalik surganya dengan gerakan yang tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Boom! Bayangan tongkat emas muncul lagi, langsung menghantam kepala mayat hidup harimau hitam. Mayat hidup harimau hitam sudah terluka parah, bagaimana mungkin ia menghindari serangan ini? Kepalanya meledak, dan tubuhnya yang besar roboh dengan suara keras. Sosok Simu berkedip dan menghilang lagi, muncul ratusan kaki jauhnya di samping mayat hidup alam ilahi lawan lainnya, menyerang dengan tongkatnya sekali lagi. Gerakannya seperti hantu, muncul dan menghilang secara tak terduga di medan perang. Dalam sekejap, dia telah membantai semua undet tingkat dewa di pasukan undet musuh. Tanpa undet tingkat dewa, legiun undet musuh secara bertahap ditekan oleh pasukan Simu dan mulai runtuh. Di suatu ruang hampa, sosok Simu muncul kembali dan berbalik untuk melihat aliansi Mitian dan pasukan pengadilan surgawi di sisi lain. Pada saat ini, aliansi Mitian dan pasukan pengadilan surgawi sedang bertempur sengit, dan tampaknya tidak ada yang bisa unggul untuk saat ini. Simu sedikit mengerutkan kening, lalu meninggalkan avatarnya untuk menjaga pasukan undet dan terbang ke sisi lain medan perang. Pemimpin aliansi, Lu Kuizong dan yang lainnya senang sekaligus malu melihat Simu muncul. Mereka semua menyadari bahwa Simu dengan mudah menekan pasukan undet hanya dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, sementara mereka tidak mampu melakukan apapun melawan pasukan pengadilan surgawi. Tatapan Simu menyapu mereka, dan matanya sedikit menyipit. Pasukan pengadilan surgawi kini telah beralih dari menyerang ke bertahan, membentuk puluhan formasi pertempuran persegi besar. Hamparan cahaya warna-warni yang luas muncul dari formasi-formasi ini, menyatu menjadi berbagai perisai pertahanan yang tampak sangat kokoh. Para raksasa, yang berubah dari kaum barbar kuno, telah mundur ke formasi pertempuran masing-masing, dan seganas apapun aliansi Mitian menyerang, mereka tidak dapat menembusnya. Pengadilan surgawi memang punya beberapa trik, Simu terkekeh. Batu. Tepat saat itu, sesosok berwarna-warni terbang dan mendarat di bahu Simu, itu adalah Cair. Simu menepuk Cair, di tengah pertempuran yang menentukan, tidak ada waktu untuk kata-kata lebih lanjut. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pelangi, terbang langsung menuju pasukan pengadilan surgawi. Bab 1034 5 Puncak Gunung. Semuanya, dengarkan perintahku. Ikuti pemimpin aliansi. Bunuh. Lu Kuizong dan yang lainnya langsung berteriak, mengikuti Simu saat dia melesat pergi. Bunuh. Simu berteriak sambil terbang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Di dalam cahaya putih itu, tubuhnya membesar dengan cepat, lengannya berotot, dan rambut putih panjang tumbuh dari seluruh tubuhnya.
Dalam beberapa tarikan napas, Simu tiba-tiba berubah menjadi kera putih, tubuhnya terus tumbuh hingga setinggi 10.000 kaki, ditutupi sisik emas, otot-ototnya menonjol, memancarkan aura yang sangat menakutkan, dan udara berdengung. Tongkat pengubah langit juga membesar dengan cepat, berubah menjadi tongkat raksasa setinggi 10.000 kaki, memancarkan cahaya emas yang sangat menyilaukan. Kera raksasa setinggi 10.000 kaki itu, seperti meteorit raksasa, menabrak langsung perisai pelindung kuning di atas formasi pertempuran dengan suara robekan. Ledakan yang memekakkan telinga, retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di permukaan perisai pelindung kuning, menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba, dan hancur serta runtuh dalam sekejap mata. Bang! Formasi pertempuran di bawah perisai diinjak-injak oleh kera putih raksasa yang telah ditransformasikan oleh Simu, mengakibatkan banyak korban dan formasi tersebut langsung runtuh. Kera raksasa setinggi 10.000 kaki itu membanting lengannya ke dadanya, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan dengan ayunan lengannya, tongkat pengubah langit berubah menjadi bayangan tongkat yang sangat besar, menyerang ke arah perisai putih murni lainnya di sampingnya. Retak, perisai putih itu hancur lagi, rapuh seperti kertas di tangan kera putih yang telah ditransformasikan oleh Simu. Raungan, para raksasa barbar kuno dalam formasi pertempuran, juga setinggi 10.000 kaki, meraung marah, menyerbu ke arah Simu. Pada saat yang sama, semburan cahaya menyambar formasi pertempuran lain di sekitar mereka, dan serangkaian teknik serangan skala besar, pilar cahaya berbagai warna, naga api merah tua, ular es biru, dan serangan lainnya menghujani Simu. Bagus sekali, Simu tertawa terbahak-bahak, mengacungkan tongkat pembalik langit miliknya, menciptakan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi raksasa barbar kuno. Pada saat yang sama, cahaya memancar dari tubuhnya, sinar abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk aura pelindung abu-abu tebal di sekelilingnya. Serangan dari naga api merah dan ular es biru menghantam aura pelindung abu-abu itu, lalu lenyap dalam sekejap. Aura pelindung abu-abu itu hanya sedikit berkedip, cahaya abu-abu bergeser, sebelum segera kembali ke keadaan semula. Mereka yang berada di berbagai formasi pertempuran pengadilan surgawi, menyaksikan pemandangan ini, pucat pasi karena tak percaya. Serangan mereka adalah gabungan teknik rahasia, sangat kuat, setiap serangan sebanding dengan serangan penuh dari seorang ahli alam ilahi. Simu telah menahan begitu banyak serangan seolah-olah tidak terluka. Setelah sesaat tercengang, mereka terus dengan panik melepaskan energi sejati mereka, meluncurkan gelombang demi gelombang serangan yang semakin ganas. Simu terkekeh dalam hati. Teknik 9 revolusi mendalam miliknya sebelumnya tidak berguna melawan mayat hidup, dan meskipun serangan dari pasukan istana surgawi sangat kuat, semuanya berada dalam ranah 5 elemen. Serangan berbasis 5 elemen tentu saja tidak efektif melawannya sekarang. Namun, raksasa barbar kuno itu menyebabkannya kesulitan yang cukup besar. Meskipun kekuatannya jauh melampaui mereka, jumlah mereka yang sangat banyak mencegahnya untuk memusnahkan mereka semua dalam waktu singkat. Pasukan aliansi Mitian mengikuti dari dekat, mengikuti celah yang telah diciptakan Simu, dan akhirnya menyerbu pasukan istana surgawi. Formasi pertempuran yang telah dihancurkan Simu dengan cepat dimusnahkan. Namun, Simu saat ini terjerat oleh raksasa barbar kuno dan tidak dapat membebaskan tangannya untuk terus menghancurkan perisai pelindung formasi pertempuran lainnya, mencegah mereka mencapai keuntungan lebih lanjut.
Tahan raksasa-raksasa itu dengan segala cara. Jangan biarkan mereka mengganggu pemimpin aliansi. Teriak Lu Kuizong, matanya berkilat. Begitu kata-kata itu terucap, sosok-sosok muncul dari segala arah pasukan aliansi. Semua makhluk alam ilahi melesat keluar, tangan mereka memancarkan cahaya spiritual berbagai warna, dan bergegas menuju raksasa barbar kuno. Pada saat yang sama, kartu truf utama aliansi juga diaktifkan. Boneka harimau api dari klan harimau api, prajurit banteng iblis raksasa dari klan ametis, dan binatang ajaib alam ilahi dari klan tikus terbang semuanya meraung dan bertarung melawan raksasa barbar kuno. Semua pola spiritual pada boneka harimau api menyala dengan api yang sangat menyilaukan. Serangkaian suara berderak keluar dari tubuhnya, dan ukurannya bertambah beberapa kali lipat. Dengan dorongan anggota tubuhnya yang besar melompat dengan kecepatan luar biasa dan menabrak raksasa. Dentuman keras, raksasa itu terhempas ke tanah. Prajurit banteng iblis raksasa dari klan ametis mengeluarkan raungan yang dalam. Cahaya ungu menyambar tubuhnya, dan busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul, berderak keras. Detik berikutnya, busur listrik ungu ini melesat keluar, berubah menjadi pilar petir ungu raksasa yang menghantam beberapa raksasa. Busur ungu menyebar di tubuh para raksasa, dan gerakan mereka membeku. Makhluk-makhluk kuat lainnya di alam ilahi, binatang-binatang ajaib alam ilahi, dan lainnya juga menyerang dengan ganas, dan para raksasa barbar kuno itu terjerat untuk sementara waktu. Melihat ini, Simu sangat gembira. Dia segera melompat menjauh dari para raksasa dan menyerbu lebih dalam ke pasukan istana surgawi. Dia dengan panik mengalirkan semua energi sejatinya, menuangkannya ke tongkat pembalik langit. Tongkat pembalik langit memancarkan cahaya yang sangat panas, mendesis mengerikan saat bergesekan dengan udara. Tongkat pembalik langit menari liar, bayangannya jatuh ke segala arah. Retak, 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 perisai pelindung formasi di sekitarnya hancur satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah formasi hancur, dan formasi pertahanan istana surgawi secara bertahap hancur. Melihat ini, moral pasukan aliansi Mitian melonjak. Bunuh! Lu Kuizong meraung gembira. Seluruh pasukan aliansi berubah menjadi formasi panjang dan sempit, seperti pedang baja, dengan ganas menusuk jantung pasukan istana surgawi. Di dalam pasukan istana surgawi, beberapa makhluk ilahi yang kuat sebagai komandan, wajah mereka memerah padam, mendengung dengan suara mereka saat mereka mati-matian memberi perintah, berharap untuk menstabilkan formasi. Namun, kera raksasa setinggi 10.000 kaki yang telah ditransformasikan Simu terlalu kuat, tidak ada yang bisa menahannya. Para raksasa barbar kuno untuk sementara terjerat dan tidak dapat membebaskan diri, sementara tekanan dari aliansi Mitian di garis depan semakin besar. Pasukan istana surgawi secara bertahap kehilangan semangat untuk bertarung dan berpencar ke segala arah, melarikan diri dalam kekacauan. Pasukan istana surgawi akhirnya dikalahkan. Wosh! Tubuh besar Simu melesat ke belakang, berdiri di udara, tidak mengejar pasukan istana surgawi yang melarikan diri. Tatapannya bergeser, dengan cepat menyapu 5 puncak gunung raksasa yang berdiri di sekitar alun-alun. Entah sejak kapan, kelima puncak gunung itu mulai memancarkan cahaya redup, dan aliran energi spiritual di sekitarnya, energi spiritual langit dan bumi, berfluktuasi secara halus. Stone, ada apa? Cair telah B. Erada di bahu Simu sejak awal,
tetapi karena pertempuran begitu sengit, ia menyusut dan bersembunyi di bulu putih Simu. Ia baru saja muncul sekarang. Mata Simu berkedip, tetapi ia tidak berbicara. Hah, apa yang terjadi dengan kelima puncak gunung itu? Cair dengan cepat juga menyadari keanehan kelima puncak gunung tersebut. Kelima puncak itu memang mencurigakan. Dijun telah menghilang begitu lama dan belum muncul kembali. Mungkinkah anomali kelima puncak itu adalah ulahnya? Simu berkata dengan suara berat. Bocah Si, itu bukan hanya 5 puncak. Aku bisa merasakan bahwa di dalam kelima puncak itu terdapat batu spiritual yang sangat murni. Terlebih lagi, susunan kelima puncak ini membentuk formasi besar 5 elemen. Ini mungkin terkait dengan Dijun yang membuka gerbang Suanji. Sebuah suara terdengar di benak Simu, itu suara Suilingsi. Apa? Ekspresi Simu berubah drastis. Detik berikutnya, tubuhnya yang besar melayang ke udara, terbang menuju salah satu puncak. Cair, beritahu kepala klan Lu dan yang lainnya tentang ini. Suruh mereka segera menangani sisa-sisa pengadilan surgawi ini, dan kemudian semua orang harus memfokuskan semua upaya mereka untuk menghancurkan kelima puncak ini. Simu melepaskan kekuatan lembut, mengangkat Cair dari bahunya, dan berkata dengan cepat. Cair menyadari gentingnya situasi dan segera setuju, terbang menuju lokasi Lu Kuizong di medan perang. Tubuh besar Simu berubah menjadi kilat, melesat menuju puncak gunung dengan kecepatan luar biasa. Saat semakin dekat, ia segera merasakan energi spiritual yang sangat besar yang terpancar dari dalam gunung. Seperti yang dikatakan Suilingsi, seluruh gunung itu terdiri dari batu spiritual. Pada saat ini, energi spiritual yang sangat besar di dalam gunung mulai mengalir, samar-samar membentuk sebuah susunan. Susunan ini tidak boleh diaktifkan. Sosok Simu melesat, tiba di samping puncak gunung dalam sekejap mata. Ia meraung, dengan panik menyalurkan energi sejatinya ke tongkat pembalik langit di tangannya. Tongkat itu bergemuruh dan bergetar, semua pola spiritual di atasnya bermekaran. Tongkat besar itu berubah menjadi cahaya keemasan yang luas dan tak tertandingi, menyapu dengan ganas menuju puncak gunung. Dimanapun tongkat pembalik langit lewat, kehampaan hancur, celah spasial sepanjang 10.000 kaki terbuka, dan aliran energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar. Puncak gunung yang besar itu seolah merasakan ancaman, tubuhnya tiba-tiba berkilat, pola spiritual merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengembun menjadi lapisan cahaya merah samar. 5 puncak gunung lainnya pun sama, dengan pola spiritual muncul dan mengembun menjadi 4 perisai pelindung berwarna emas, kuning, biru, dan hijau. Boom! Raungan yang memekakkan telinga bergema saat tongkat pembalik surga menghantam puncak gunung. Seluruh gunung bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Penghalang cahaya merah tua di atasnya bergetar hebat, tetapi masih berhasil menghalangi serangan tongkat pembalik surga. Tepat saat itu, 5 puncak gunung yang mengelilingi istana surgawi tiba-tiba berguncang hebat seolah-olah gempa bumi telah terjadi, dengan sebagian besar batuan runtuh dan meluncur menuruni lerengnya. Vegetasi yang menutupi mereka juga tersapu oleh derasnya bebatuan. 5 puncak gunung itu tampak seperti telah terkelupas lapisan kulitnya, memperlihatkan wujud aslinya. 5 pilar cahaya raksasa, hijau, merah tua, kuning, emas, dan biru, muncul dari 5 puncak gunung, melesat lurus ke langit,
terpantul di penghalang cahaya keemasan dan mewarnai seluruh langit dengan kaleidoskop warna. Tinggi di langit, lapisan awan putih diterangi oleh pancaran cahaya, membaginya menjadi 5 area besar dan berwarna-warni yang berbeda. Di tempat persimpangan area-area ini, interaksi dua warna menciptakan efek kabur dan mempesona. 5 puncak gunung itu sendiri menjadi sangat jernih, tembus pandang, dan tanpa celah, menyerupai 5 kristal besar yang indah. Energi spiritual yang kuat yang terpancar dari mereka sangat menakutkan. Melihat ini, kedua pihak yang terlibat dalam pertempuran di alun-alun benar-benar tercengang. Kecuali para boneka tanpa akal dan mayat hidup, semua orang mencuri pandang ke langit di antara pertempuran. Bab 1035 AO. Di suatu tempat di alun-alun, Lu Kuizong dan yang lainnya memasang ekspresi cemas. Beberapa saat sebelumnya, ketika 5 puncak gunung menunjukkan perubahan aneh, Cair telah memberitahu mereka spekulasi Simu. Untungnya, Simu telah merasakannya dan sedang menanganinya. Dengan pertempuran di sekitarnya yang berkecamuk, mereka tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh dan hanya bisa memimpin pasukan aliansi masing-masing untuk mempercepat pemusnahan pasukan Istana Surgawi. Sementara itu, di langit berbintang yang tak dikenal. Di langit yang luas dan gelap, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar, masing-masing memancarkan halo dengan kecerahan yang berbeda-beda, tampak mempesona. Jauh di langit yang jauh, sebuah galaksi terbentuk dari konvergensi bintang-bintang, seperti pita putih yang bersinar samar, membentang di langit yang padat. Di bawah galaksi seperti giok ini, cahaya kabur bersinar. Di dalam tabir cahaya, tergantung sebuah altar segi 8 putih, dengan keliling ratusan mil, permukaannya berkilauan dengan cahaya putih. Komposisinya tidak jelas apakah terbuat dari fluorit atau giok putih. Altar segi 8 itu terdiri dari 8 tingkat, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tingkat paling bawah adalah yang terbesar, membentang hampir 700 li kelilingnya, sedangkan tingkat tertinggi berdiameter 7 li. Di tepi tingkat tertinggi berdiri seorang pria tinggi berjubah emas. Wajahnya tegas, ekspresinya serius, memancarkan aura otoritas yang tenang. Kekuatan yang menindas yang terpancar darinya sangat besar dan menakutkan. Aura dan sikap seperti itu hanya bisa dimiliki oleh Di Jun. Di sampingnya, Wu Ye, mengenakan jubah hitam, berdiri diam, pandangannya tertunduk, tertuju pada cahaya hijau di tanah. Di Jun meletakkan satu tangan di pagar putih di tepi altar, pandangannya menyapu ke-7 tingkat lainnya. Alisnya tanpa sadar sedikit terangkat, sedikit kegembiraan dalam ekspresinya, meskipun ia tidak menunjukkannya dengan jelas. Di altar, tak terhitung banyaknya cahaya hijau yang menyeramkan berkelap-kelip, berjumlah ratusan ribu, seperti langit berbintang mini yang tertanam di hamparan bintang yang luas. Cahaya hijau itu tersebar tidak merata di seluruh altar, beberapa area dipenuhi cahaya yang sangat terang, sementara yang lain jarang, dan beberapa area tetap gelap gulita. Tatapan Di Jun menyapu dari lapisan paling bawah ke lapisan kedua, lalu kembali ke atas, mengamati semua cahaya hijau di sekitarnya. Senyum tulus akhirnya muncul di wajahnya. Ekspresinya agak mirip dengan seorang petani yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan dan akhirnya menantikan panen. Di Jun membungkuk, mengambil bola cahaya hijau, dan menariknya ke depan. Ternyata itu adalah lampu hitam, cahaya hijau yang menyeramkan terkandung di dalam nyalanya.
Di setiap lampu terukir karakter aksara segel kuno yang besar, Ming, Ming. Lampu Ming tidak cukup, jiwa terlalu sedikit, gumam Di Jun setelah beberapa saat, meletakkan lampu itu kembali ke tempatnya. Yang mulia tidak perlu khawatir. Setelah formasi besar ini diaktifkan, ia akan terus menyerap jiwa-jiwa orang mati. Selama pertempuran di Istana Selatan berlanjut, jiwa-jiwa baru akan terus dihasilkan, dan jumlah lampu dunia bawah secara alami akan sebanyak yang dibutuhkan, kata Wu Ye tanpa ekspresi. Meskipun begitu, kecepatannya masih terlalu lambat. Jika kita ingin bulan darah menghilang lebih cepat, pertempuran harus lebih brutal lagi, gumam Di Jun pada dirinya sendiri. Sambil berbicara, ia berdiri, berjalan ke tengah altar dengan tangan di belakang punggungnya, tidak lagi memandang lampu dunia bawah di sekitarnya, tetapi tatapannya menembus langit gelap, memandang sebuah bintang tunggal di kejauhan, cahayanya sangat terang. Oh, sepertinya dia telah menemukannya. Kalau begitu, sempurna. Bibir Di Jun sedikit melengkung, dan ia mengangkat satu tangan, sebuah manik spiritual transparan seukuran kepalan tangan muncul di telapak tangannya. Dengan suara, puff, ia mengepalkan jari-jarinya, menghancurkan manik spiritual itu. Pada saat ini, Wu Ye mengabaikan tindakan Di Jun, tatapannya tertuju pada altar segi 8. Di bawah seluruh altar segi 8, rune emas yang rumit dan padat menyatu menjadi rantai, bersilangan dan saling terkait membentuk tirai cahaya emas yang membentang lebih dari 1000 mil. Namun, di bawah tirai cahaya ini, berhembus angin dingin dan aura menyeramkan, di mana ribuan bayangan gelap melayang. Dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya ini, muncul wajah-wajah mengerikan dan menakutkan, berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari jangkauan tirai cahaya, namun tetap terperangkap, tak mampu membebaskan diri. Desis-desis-desis-desis. Kelelahan karena perjuangan mereka, bayangan-bayangan itu akhirnya tertarik ke dalam tirai cahaya kemasan, menyatu dengannya. Hampir bersamaan, lampu-lampu hijau yang menyeramkan menyala di altar putih. Saat semakin banyak bayangan hantu bergabung dengan tirai cahaya, jumlah lampu di altar segi 8 semakin terang dan semakin banyak, dan aura gelap yang dingin yang terpancar dari seluruh formasi semakin intens. Melihat gunung-gunung di hadapannya, yang kini sepenuhnya merah tua, Simu tidak merasakan amarah melainkan kegembiraan. Tampaknya dugaannya benar, kelima gunung ini memang kunci untuk membuka gerbang menuju alam Suan. Menghancurkannya akan menggagalkan rencana Di Jun. Dia meraung, menyalurkan seluruh energi batinnya, mengangkat tangannya dan memegang tongkat pembalik langit di atas kepalanya. Tongkat itu, yang dihiasi pola emas, bersinar dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, siap menghancurkan penghalang pelindung di permukaan gunung dalam satu serangan. Tepat saat itu, seberkas cahaya hitam, sepanjang 100 kaki dan setebal beberapa puluh kaki, melesat dari bawah, menghantam kepala Simu dengan kecepatan luar biasa. Cahaya hitam itu memancarkan fluktuasi energi spiritual yang mengerikan, berderak dengan busur listrik hitam pekat, memancarkan aura yang mampu menghancurkan segalanya. Jantung Simu berdebar kencang, dan gerakannya tiba-tiba berhenti di udara. Cahaya hitam itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia segera menghentikan serangannya di puncak gunung, tubuhnya memancarkan cahaya spiritual saat dia melesat mundur, nyaris menghindari serangan itu. Gemuruh. Pada saat itu, seluruh plaza giok putih di tengah 5 puncak gunung di bawahnya bergetar hebat.
Tanah retak dengan celah-celah besar, dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, tersebar ke segala arah dengan suara siulan yang menusuk dan kekuatan yang mengerikan. Jeritan terdengar di mana-mana. Puluhan ribu orang dari aliansi Mitian dan pasukan pengadilan surgawi, yang terlibat pertempuran sengit di alun-alun, diterjang oleh bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, seketika terhempas ke dalam kekacauan. Banyak dari kedua pihak yang berada di dekatnya terkena bebatuan tersebut, aura pelindung mereka hancur, tulang mereka patah, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah seketika meledak dan mati. Sisa-sisa aliansi Mitian dan pasukan pengadilan surgawi, meninggalkan pertempuran mereka, melompat ke udara, menghindari bebatuan saat mereka melarikan diri ke kejauhan, wajah mereka dipenuhi teror. Begitu Lu Kuizong dan makhluk alam ilahi lainnya kembali tenang, mereka dengan cepat mengaktifkan harta sihir pertahanan mereka untuk melindungi mundurnya pasukan mereka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sekitar 30% dari mereka binasa di antara reruntuhan. Pasukan kerangka yang dipanggil oleh Simu dan Wu Ye bernasib paling buruk, sebagian besar makhluk undead tingkat bumi, yang memiliki kecerdasan rendah atau keti. Kemampuan untuk terbang, hampir seluruhnya musnah, hanya beberapa individu kuat yang berhasil melarikan diri dengan selamat. Gemuruh. Di bawah pengawasan semua orang, dari bawah plaza giok putih yang kini tak dapat dikenali lagi, sebuah kepala hitam sebesar gunung kecil perlahan muncul. Matanya memancarkan cahaya merah tua sesaat, lalu tatapan dinginnya tertuju langsung pada Simu. Simu pun balas menatap, rasa dingin menjalar di punggungnya. Mulut makhluk raksasa itu berkilauan dengan cahaya hitam, jelas merupakan sumber sinar hitam yang baru saja keluar. Kepala hitamnya menyerupai kepala naga, tertutup sisik hitam pekat, dengan dua tanduk, mata kecil, dan mulut yang sangat besar, gelap, dan tak terduga, sungguh menakutkan. Ditatap oleh kepala hitam itu, Simu merasakan dingin yang menusuk tulang. Kepala hitam itu memberikan tekanan yang sangat besar padanya, meskipun dia tidak tahu monster macam apa yang ada di bawahnya, kekuatannya tentu tidak kurang dari kekuatannya sendiri. Kepala hitam itu mengeluarkan raungan yang menggelegar. Gemuruh. Sebuah riak yang jelas muncul di kehampaan sekitarnya, gelombang suara menyebar keluar seperti gelombang pasang, menciptakan badai arus udara. Ekspresi aliansi Mitian dan pasukan pengadilan surgawi, yang belum terbang jauh, berubah drastis. Beberapa kultivator yang lebih lemah mengeluarkan jeritan melengking, tubuh mereka gemetar hebat, darah mengalir dari wajah mereka. Beberapa bahkan tewas langsung oleh gelombang kejut sonik. Tanah bergemuruh dan bergetar, mengguncang hingga ratusan mil di sekitarnya, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Kepala hitam itu perlahan terangkat, dan sesosok hitam besar muncul dari tanah, seekor kura-kura raksasa hitam yang sangat besar. Kura-kura raksasa hitam itu berukuran 100 mil, tubuhnya menempati hampir setengah ruang antara 5 puncak gunung. Cangkangnya yang hitam pekat memancarkan kilau logam samar, sangat tebal dan tampaknya tidak dapat dihancurkan. Anehnya, cangkang itu dihiasi dengan pola seperti awan emas, dan tepi cangkangnya bergerigi, berkilauan dengan cahaya dingin. 4 cakar hitam gelap mencuat dari bawah cangkang, sedingin es. Cakar-cakar itu sangat mirip dengan cakar naga, dengan gigi hitam panjang dan melengkung di ujungnya, seperti pedang melengkung hitam pekat, membuat bulu kuduk merinding. Pupil mata Simu menyempit, hatinya dipenuhi keterkejutan. Kura-kura hitam raksasa ini telah bersembunyi di bawah tanah,
dan dia sama sekali tidak menyadarinya, menunjukkan bahwa kura-kura itu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keberadaannya. Si muda, hati-hati. Kura-kura raksasa ini seharusnya adalah spesies purba kuno, kura-kura petir gelap bermotif emas. Meskipun garis keturunannya tampak agak tidak murni, ia tetap sangat kuat. Kata Sui Lingzi dengan sungguh-sungguh. Simo mengangguk sedikit, pandangannya beralih ke aliansi Mitian. Aliansi itu telah melarikan diri jauh, sekarang hanya tersisa beberapa ratus ribu orang. Pasukan Istana Surgawi berada dalam kondisi yang lebih buruk, sekarang hanya tersisa puluhan ribu tentara yang kalah, jauh di luar jangkauan 5 puncak gunung, telah melarikan diri lebih jauh daripada aliansi Mitian. Saat perhatian Simo teralihkan, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap, dan kura-kura hitam raksasa muncul begitu saja di depannya. Ukurannya yang sangat besar dan kecepatannya yang secepat kilat membuatnya tampak seperti berteleportasi. Kura-kura hitam raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan sebuah bola hitam berukuran ratusan kaki terbang keluar, bergemuruh dengan kilat hitam, kekuatannya mengguncang bumi, menghantam Simo. Tidak hanya itu, ia juga mengayunkan kedua cakar depannya dengan ganas. Asteris swoosh. Asteris. 2 baris cahaya cakar berbentuk bulan sabit berwarna hitam pekat muncul, masing-masing berukuran 1000 kaki, juga berkilat dengan kilat hitam pekat, saling bersilangan saat menyerang tubuh kera raksasa putih.